ketemu lagi sama gue Nino di channel YouTube-nya Don't Blame Your Ears. Ya hari ini sebetulnya buat gue spesial banget ya. Gue bisa nge-review produk lokal. Ini di tangan gue ada digital audio player buatan Indonesia asli. Semuanya di-build di Indonesia. Ya komponen jelas beli dari luar ya. Cuman ini bener-bener dihitung, pokoknya semua proses produksinya semua di Indonesia. Kebetulan juga gue bisa kenal sama buildernya, salah satu buildernya tepatnya. Ya ini namanya Terry Player, digital audio player buta gitu loh, nggak ada layarnya, dia cuma ada navigasi untuk track Previous Next, album Previous Next dan Stop and Play. Terus volumenya pakai potensiometer. Nyalain ini cukup diputar aja sih potensiometernya. Warna hitam, buildnya solid banget, keren banget untuk sebuah produk DIY, rapi banget build quality-nya ya. Maksudnya kalau detail-detail kecil ya udah wajar lah ya. Ini waktu itu sempat pre-order praproduksi itu harganya sekitar 1,75 apa ya, segituan lah kurang lebih. Ya ini ada nomor serinya juga 048, ini kebetulan yang gue pesen waktu itu. Ya waktu itu nungguin kurang lebih 3 bulan karena emang buildernya sedikit, terus yang pesennya agak banyak, 60 unit seingat gue, sekitar segitulah. Yang waktu kloter gue pre-order itu sekitar segituan. Regardless dari suaranya kayak apa ntar, ini jujur ya gue appreciate banget sama produknya, gue appreciate banget sama niatnya untuk membuat nama Indonesia ada tajinya gitu loh di dunia audio portable, terutama player. Kalau misalnya kayak modder atau builder earbud, headphone, IM gitu mungkin udah banyak, tapi kalau player jujur aja gue baru sekarang lihat builder Indonesia bikin audio player. Dan ini bahkan sampai si programming untuk navigation-nya juga di program di Indonesia. Yang jelas gue gak akan banyak cerita soal gitunya, gue akan coba banyak cerita soal suaranya kayak apa, dan nanti gue akan compare sama player yang kurang lebih mirip-mirip lah harganya. Mungkin akan lebih asik compare-nya kalau ada X2, X3, cuman karena gak ada, ini gue bukan di tempat biasa gue syuting yang alat ada semua, jadi gue coba pakai View X1 yang emang ya ini udah playernya udah cukup lama, sangat terkenal dan banyak juga yang pakai. Jadi gue pikir bisa lah jadi benchmark di harga 1 jutaan, 1,5 jutaan. Gue buat nge-review si Terry Player ini, gue pakai 2 in-ear monitor. Di sini ada in-ear Stage Diver 2 pakai kabel Silver Dragon, sama ada Fit-Ear F111 ya, satunya 3 kali. Ya ini IM ini di price range yang sama, sekitar 6 jutaan. Tuning suaranya beda jauh. Gue akan coba yang ini arahnya lebih ke bright, yang ini arahnya lebih ke warm, main di mid, main di low. Yang ini lebih ke upper mid sama high-nya. Ya gue bakal bandingin pakai 2 IM ini. Jadi kurang lebih kalau lu punya IM yang agak headphone atau IM yang agak bright, hasilnya kayak gimana, IM yang agak warm hasilnya kayak gimana. Jadi biar gue bisa ngasih gambaran ya suaranya kayak apa dibandingin sama VX1 kayak apa. Tunggu cerita dari gue. Ya tadi gue udah dengerin pakai Fit-Ear F111, terus pakai in-ear Stage Diver 2. Gue udah sering pakai Stage Diver 2 dan gue nggak gitu nyaman pakai F111 ya karena terlalu nusuk. Cuman tadi sebelum pakai SD2 gue pakai Fit-Ear dulu. Terus biasa gue ngerasa si Fit-Ear itu terlalu jahat ke kuping gue, si upper mid sama top end, si high-nya itu terlalu nusuk. Ini sama Terry ini jadi sedikit lebih kalem, jadi sedikit lebih kayak dibikin lebih smooth, tapi ya tetap ada karakter Fit-Ear-nya. Kalau karakter suara buat gue si Terry ini sebetulnya arahnya lebih ke netral, cuman dia ada sedikit slight boost, sedikit banget di body bass sama sedikit
di body midnya. Jadi mungkin di 250 sampai 500 Hz dia ada sedikit boost buat ngasih karakter warm, buat ngasih karakter lebih fun gitu lah. Yang gua amazed sebetulnya pas gua pakai SD2, meskipun SD2 lebih warm dari ya arahnya lebih ke low, lebih ke low dan middle, di mana F111 arahnya lebih ke middle dan high. Tapi gua dapet impresi yang luar biasa pas gua pakai si SD2 dengan karakternya yang sama-sama ada sedikit boost di di middle ya, di apa upper bassnya, itu jadi bikin musik apa ya, vokal tuh engaging banget gitu. Vokal tuh kayak ada di depan gua, lagi nyanyi depan gua. Terus high yang presence-nya ada tapi dia smooth, nggak nyerang sama sekali. Tapi nggak detail dari high frekuensinya nggak hilang gitu, kayak mulai dari 2 kHz ada nafas vokalis yang gitu, itu gue masih bisa dengar. Terus kayak mainan simbal, mainan drum gitu-gitu gue masih bisa dengar. String juga meskipun agak sedikit, kalau dibandingin sama pakai fit ear agak sedikit dull suaranya, agak sedikit mendem, tapi gue justru dapat ke body dari si alat-alat string itu, atau alat-alat bahkan alat-alat tube juga sama. Memang kalau lu mau lebih airy, lu bisa pakai lu mau lebih airy, lu mau lebih forward, lu bisa kasih EM yang bright kayak fit ear F111. Extreme imagingnya bagus, cuman yang gua agak sayang width-nya kurang gitu loh, si lebarnya kurang. Cuman kalau buat gua malah pas segitu gitu loh. Kalau yang suka suara lebar pasti agak sedikit ngerasa agak kurang gitu loh. Cuman ya preferensi ya. Yang agak kurang juga kan sebetulnya si soundstage stereo imaging gitu kan bukan cuman depan, belakang sama kiri kanan gitu, tapi ada ke atas, ada ke bawah. Ke atas sebetulnya agak-agak dia yang yang kayak tadi gue bilang, instrumen yang ada di belakang itu jarak dia si ke atasnya agak-agak kurang. Terus tapi kalau vokal enak gitu. Vokal tuh pas di depan, vokalnya middle-nya cakep banget. Ada efek warmnya juga gitu. Instrumen separation sebetulnya pengaruhnya banyak banget ya kalau kualitas rekamannya, maksudnya masteringnya kayak apa, playernya gimana, IM-nya gimana gitu. Cuman gua nggak nemu ada instrumen bleed yang berlebihan gitu. Cuman beberapa aja ada kayak kick drum yang kena sedikit ke suara bass gitar, kena dikit tapi nggak sampai ngeganggu gitu loh. Ya dengan efek warm tadi juga gue suara-suara gitar listrik tuh kerasa lebih berbody gitu loh. Bisa diajak kemana aja sebetulnya si Terry player ini, karena dia bassnya sebetulnya netral. Terus juga kayak tekstur dari instrumen, kayak gue tadi coba dengerin teksturnya simbal. Biasa gue pakai Vio X5 first gen, itu gue kadang masih gue pakai Stage Diver 2 tuh masih bisa ngerasain kapan sih si simbal itu hi hat itu posisinya naik atau turun gitu loh. Gue masih bisa ngerasain. Nah di si Terry ini gue nggak sejelas itu gitu loh. Telinga gue ngerasain si hi hat itu kapan naik turun. Touch yang mainannya detail, kayak kalau drummer tuh dia suka tuk gitu ke si piringan snare-nya gitu, itu nggak gitu kepisah gitu loh sama suara asli snare-nya. Yang gue asik tuh tadi dengerin double bass, atau orang ada disebut kontrabass atau ya bass yang akustik gitu, itu asik banget. Gue dapet body dari si senar bassnya itu bulat gitu, dem dan natural. Itu kayak bener kayak suara bass double bass, beda banget sama begitu kena bass elektrik gitu. Kurang lebih gitulah ya si karakternya. Dia warm dengan sentuhan teknikalitas yang cukup, kalau menurut gua nggak berlebihan. Lu masih bisa enjoy lagunya, masih fun. Yang sedikit kurang mungkin buat kebanyakan orang kurang kali ya, itu ya kesampingnya agak kurang, kiri kanannya agak kurang. Cuman ya masih bisa toleransi lah kalau gua. Oh iya, sayangnya Terry ini cuma bisa file WAV. Dia nggak bisa MP3, nggak bisa FLAC, nggak bisa yang lain selain WAV. Tadi gue noticeable beberapa track
pas gua stop atau gua skip ada suara prak gitu lah. Maksudnya begitu dia play gitu ya, playback, gua stop. Itu ada suara trak gitu. Ternyata kalau lu masukin tagging dan album art ke file audio lu, itu bisa kayak gitu di teri. Sebenarnya nggak ada ngeganggu pas playback, cuman kadang suka pas dipindahin ada trak gitu kan, nggak nyaman gitu ya ke kuping. Dan sayangnya lagi rumornya buildernya udah nggak bikin lagi si Terry Player ini. Gue beruntung banget masih bisa dapet ya. Tadi gue janji sama X1, jujur aja ya, X1 nggak bisa ngejar Terry, nggak bisa ngejar secara teknikalitas, warna suara juga X1 warm, terlalu bassy, berat banget suaranya, middle-nya nggak sebagus Terry, detailnya nggak sebagus Terry, teksturnya nggak sebagus Terry, atasnya lebih bolong lagi, dynamic range dari si Terry juga jauh lebih lebar daripada X1. X1 begitu lu crank up volumenya agak tinggi, kasih lagu yang recordingnya agak luas dynamic range-nya, dia kayak kepentok jadinya peak gitu loh, tak tak tak. X1 juga lebih mellow suaranya dibandingin Terry itu masih ada envelopes-nya masih antara attack, decay, sustain dan release-nya itu masih lebih natural. Kalau X1 dia agak-agak slow release, agak-agak sustain-nya agak-agak lebih panjang. Kick drum itu kadang menurut gua kepanjangan di X1. Gua akan coba pakai dynamic driver, dual dynamic driver. Di sini ada ATH IM50. Ya pakai dynamic driver IM50 yang terkenal punya karakter low yang cukup, ya punch-nya bagus, depth-nya bagus, bodinya juga bagus. Bass gitar agak kerasa agak loose dikit si envelopes-nya, cuman nggak masalah, justru di situ bisa bikin kalau buat gue ya itu khasnya dynamic driver ya. Tapi ya sekali lagi untuk player 1.750.000 buat Indonesia, meskipun buta gini nggak ada layar, lu navigasinya cuman track sama album doang, tapi dibandingin X2 X3 juga gue lebih suka ini kali ya. Gue lebih suka suaranya Terry. X2 X3 entah kenapa gue nggak bisa impress sama X2 X3. Ya cuman ya itu lagi di sini gue review karena gue appreciate sama buildernya, gue appreciate sama produknya, dan ya gue nggak yakin lu bisa dapetin produknya hari-hari ini kecuali ada yang rela untuk ngejual. Dan buat gue ini collectible item gitu loh. Jadi it's a very good unit, it's a very good audio player, and most important thing is this is Indonesian product. Ini produk asli Indonesia. Segitu aja ya review Terry Player dari channel YouTube dan Blame Your Ears. Like kalau lu suka videonya, subscribe kalau lu butuh info dari channel YouTube kami. Gua Nino, terima kasih.